Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialog Palembang pagi ini di hari Senin tanggal 26 Februari 2024 kita hadirkan kembali melalui Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi. Seperti kita sampaikan tadi, topik pagi ini adalah mengenai ziarah kubro, tradisi masyarakat Palembang menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal berapa hari lagi yang bisa kita hitung dengan jari ya. Alhamdulillah, insya Allah kita diberikan usia yang panjang, penuh keberkahan, akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan dan juga bulan yang kita nantikan. Dengan narasumber kita sudah ada Pak Quraisy Hussein Shihab pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Quraisy? Alhamdulillah Iya, sehat ya Pak ya? sehat. Tetap walafiat. semangat nih apalagi mau ada acara hajatan besar nih ziarah kubro. Iya. Baik, Pak Quraisy, mungkin di awal kita dialog pagi ini kita ingin mengetahui dulu sampai sejauh mana ini persiapan dari pihak panitia untuk melakukan namanya tradisi tahunan ziarah kubro ini, Pak Quraisy silakan. Alhamdulillah ini sudah mencapai tahapan finish ya. Hampir ya. Hampir finish ya, hampir 80% sudah. 80%. Dan kita juga ntar malam itu merapat yang terakhir ya. Yang terakhir. Persiapan untuk acara ziarah kubro ini. Oke, jadi nanti malam ada lagi rapat ya Pak ya? Iya. Oke, nah jadi persiapan sudah 80% ya Pak Quraisy. Ya saya tidak melihat muka Bapak gitu. Baik, Pak Quraisy, kalau kita bicara soal ziarah kubro, ini kan banyak masyarakat juga setiap tahun dengar ziarah kubro, kemudian ini tradisi seperti apa. Nah ini bisa dijelaskan sedikit nih Pak, sejarah dari ziarah kubro ini seperti apa gitu? Dari tahun berapa gitu? Terima kasih, alhamdulillah. Ziarah kubro ini adalah suatu tradisi ya, yang dilakukan saya sendiri tidak hafal dari tahun berapa, tapi selagi saya lagi kecil tahun 70-an ini saya sudah mengikuti ya. Mengikuti ziarah kubro. Ziarah kubro. Artinya kalau ziarah itu berkunjung ke pemakaman ya. Iya. Dalam hal ini dalam rangka untuk mengingat kematian. Ziarah kubro artinya ziarah yang besar. Iya. Artinya kalau kubro berarti ada yang kecilnya. Artinya ziarah yang dilakukan pada rutinitas mau Jumatan, kadang-kadang yang hari-harian ya. Cuman ziarah kubro ini ziarah yang besar dihimpun dalam satu kegiatan yang dilakukan biasanya pada akhir Sa'ban. Karena untuk menutup menjelang puasa, kegiatan itu dilakukan secara bersama. Jadi orang berziarah dalam rangka untuk mengingat ya, artinya mengingat artinya datang ke kuburan ada orang kematian, artinya mengingat bahwa mereka akan meninggal Kembali dan gitu ya. kembali Iya. dan pada saat ini itu terputusnya suatu kenikmatan oleh karena kematian ya. Iya. Nah, artinya setiap tahun sebelum kita menghadapi bulan suci mereka menziarahi. Iya. Nah, ini akhirnya kemudian dihimpun. Cerita kapannya dimulai ziarah kuburannya seperti tadi. Saya tahu saya masih kecil tahun 70-an itu sudah dilakukan ziarah. Walaupun lingkupnya tidak sebesar sekarang ya. Artinya itu dilakukan pada akhir ya. Dengan ada 3 acara, pertama di ziarah di hari Jumat terakhir itu biasa dilakukan di pemakaman duku, yaitu dari mengingatkan kita punya kakek yang pertama masuk, termasuk cucu Sultan dari jalur sebelah ibu ya, Habib Ahmad bin Syekh. Kemudian hari Sabtu itu baru dilakukan di seberang Ulu, kemudian hari ketiga itu puncak acara ya, dilakukan di
mulai dari Arakan dari Sungai Bayas, kemudian langsung berjalan ke Gubah Pangeran Syarif Ali, juga seorang menantu dari Sultan Husin Diaudin, Iya. kemudian ke Kawatukurep. Nah, ini Kawatukurep itu pemakaman Sultan Mahmud Badarudin I dan sultan-sultan berikutnya. Sultan Ahmad berikutnya. I, Sultan Ahmad Najamuddin, Sultan Muhammad Bauddin. Kaitannya karena memang sultan ini semua menantu-menantunya sebagian besar mereka berasal dari ulama-ulama keturunan Iya. Alawiyin ya. Baik. Sultan Ahmad ya, jadi begitu. Kemudian kita peringati mungkin tahun-tahun 50-an, tahun 30-an sudah dilakukan ya. Sudah juga Cuman artinya secara terhimpun besar seperti sekarang ini itu terakhir dimulai tahun 74 ketika pihak pelabuhan pada saat itu di ketuanya kepala pelabuhan pada masa itu zamannya Julius Tiranda ya. melakukan perluasan dengan pemakaman Areanya. Jadi area peti kemas diperluas sehingga mengambil bagian tanah dari pemakaman Kambang Koci. Nah, jadi momen di situ kita tolak, tapi karena ini memang sudah tidak bisa ini kan, kemudian di areal tadi dibuatlah dan seperti yang dilakukan oleh Badan Arkeologi Sumatera bagian Selatan bahwa Kambang Koci lebih berusia lebih dari 2 tahun. Ya, Pak Kures kita tahan dulu Pak. Ini sudah hadir di samping Bapak narasumber kita yang kedua. Ya, Bapak Dr. Ahmad Syukri SIP MSI. Assalamualaikum Pak Syukri. Iya, apa kabar? Iya, sehat ya? Sehat selalu Pak Syukri? Oke, suaranya tidak terlalu ini ya. Mungkin dekat lagi ke mic-nya, Pak. Oke. Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Baik. Pak Syukri, tadi sudah sempat ngobrol sama Pak Kures mengenai persiapan panitia yang sudah mencapai 80% untuk ziarah kubro. Nah, Pak Syukri ini kan tradisi tahunan ya Pak Syukri ya. Setiap tahun diadakan ziarah kubro. Nah, kalau untuk dari pandangan sedikit dari kita ke sejarah Islam, kemudian juga bagaimana perkembangan Islam di kota Palembang. Ini bagaimana nih Pak Syukri, pengaruh dari ziarah kubro ini untuk kelestarian atau juga syiar Islam yang ada di kota Palembang nih Pak Syukri? Ya. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang baru datang tadi. Karena tadi harus apel dulu gitu. Oh iya, sama. Karena pembina apel datangnya telat, kita ikutan telat gitu. Iya, Oke. baik. Jadi terima kasih. Jika kita melihat perkembangan Islam dan kaitannya dengan ziarah itu sendiri, tradisi ziarah itu sebenarnya tradisi keagamaan yang hidup. Bahkan di dalam semua agama itu ada tradisi ziarah gitu. Iya. Bahkan di beberapa tempat ada beberapa makam yang di makam-makam Islam itu justru bukan hanya umat Islam yang berziarah ke sana, tapi juga umat dari agama lain gitu. Yang non Muslim ya? Yang non Muslim. Itu bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Kajian-kajian riset mengenai ziarah orang-orang suci itu sudah mungkin sebelum Islam itu sudah ada tradisi ziarah. Nah, pada saat Islam datang, tradisi tersebut disempurnakan. Jadi tidak ada istilah kita meminta kepada kuburan, tapi kita berziarah itu sebagai introspeksi untuk mengenang apa-apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur. Itu merupakan tradisi-tradisi yang baik, terutama kepada leluhur-leluhur yang sudah memberikan yang terbaik untuk anak cucunya gitu. Nah, jadi ketika Islam itu datang, Islam itu tidak merubah tradisi ziarah yang sudah ada sebelumnya, sebelum pra-Islam di Nusantara ini, tapi menyempurnakan dan tradisi ziarah yang memang ada ikatan antara orang yang hidup dengan yang sudah meninggal. Iya. Jadi itu merupakan bentuk kearifan lokal juga gitu. Nah, pada saat perkembangannya ziarah dalam tradisi Islam itu sendiri itu biasanya dibawa oleh kelompok-kelompok sufi. Seperti kita ketahui, kelompok sufi atau tarekat ini adalah kelompok yang
yang melakukan penyebaran Islam di Indonesia gitu. Mereka melakukan penyebaran Islam dengan damai tanpa Baik. kekerasan, sehingga Islam itu mudah menyebar dan berkembang luas Kemana-mana. ke Iya. ke Nusantara ini gitu. Baik, baik. Kita tahan dulu ya. Ada pendengar ingin bergabung. Iya, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Assalamualaikum. Siapa itu? Halo. Halo. Iya, ini dialog Palembang pagi, Pak, dengan Pro 1 RRI Palembang. Oh, Palembang pagi. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Ali Ciagus di Pumnas. Pak Ali Ciagus. Iya, ini Bukas. kita bicara soal ziarah kubro nih, Pak Ali. Oh, ya. Iya, ada yang mau ditanyakan kedua narasumber kita? Silakan, Pak Ali. Halo? Iya, sepertinya ini baru akan mendengarkan ya. Silakan pendengar yang lain yang ingin bergabung. Topik hari ini adalah berkaitan dengan ziarah kubro, tradisi masyarakat Palembang menyambut Ramadan. Baik, Pak Syukri, kita ke Pak Kures dulu lagi, nanti ke Pak Syukri kembali. Pak Kures, ini untuk target pengunjung ziarah kubro, berapa ini yang akan ditarget oleh kan panitia nih tahun ini? Iya, kalau tahun begini. 2000 sebelumnya? Kalau melihat dari minat yang Iya. ada di tahun-tahun sebelumnya, kita mencoba artinya membuat satu target. Sebenarnya nggak ada target ya, cuma yang kita lihat tahun-tahun kemarin itu lebih dari 20 ribuan ya. 20 ribu lebih ya? Kita insya Allah kita yakinkan tahun ini sekitar 30 ribu, itu baik penziarah dari lokal, dari nasional maupun dari mancanegara ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya dari mancanegara ada dari Malaysia, dari Brunei, dari Thailand, dari Singapura, dan juga ada yang dari Yaman dan juga dari Saudi ya. Dan kemungkinan ada beberapa yang sudah berada di Indonesia yang dari Yaman juga. Iya. Ada beberapa yang sudah siap untuk mengikuti ziarah tersebut. Jadi insya Allah mereka positif, insya Allah bisa datang ya Pak Kores ya, diharapkan. Iya. Untuk keamanan sendiri seperti apa nih dari pihak panitia untuk ziarah kubro ini? Apakah menggandeng pihak Polri atau TNI atau seperti apa ini Pak Kores? Alhamdulillah kita selalu berkoordinasi dan melaksanakan ini dengan pihak pemerintahan tentunya. Kemudian dari pihak keamanan, baik dia itu sebagai dari kepolisian maupun dari TNI. Baik. Kita sudah melakukan kerjasama dan semua siap di backup, artinya pihak-pihak keamanan, Polri maupun TNI siap membackup. Iya. Kita harapkan akan suasananya aman dan damai ya Pak Insya Kores Allah. ya. Amin. Pendengar silakan yang mau bergabung, kita buka line telepon dan juga channel YouTube kita. Silakan Anda like di situ di channel kita Pro 1 Palembang. Anda bisa bertanya langsung di line telepon kita juga di 369977 atau WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita ke Pak Syukri kembali nih. Pak Syukri, tadi Pak Kures mengatakan 30 ribu ini insya Allah ya akan bisa dikatakan ini para pengunjung yang datang ke Palembang. Nah, dengan nilai sebanyak ini atau yang mencapai ribuan ini bisa menjadi salah satu ibarat kata orang tuh wisata Palembang ini bisa dilakukan dengan ziarah kubro gitu, wisata religi. Nah, ini kalau untuk berkaitan dengan wisata religi kemudian juga ziarah kubro, ini katanya untuk kebanggaan kita sebagai orang Palembang nih berkaitan dengan ziarah kubro dan juga ada nuansa religinya sangat kental sekali kota Palembang. Apakah ini sudah dari dulu nih Pak Syukri, kota Palembang emang sudah punya nuansa Islami yang sangat kental seperti itu? Ya. Iya, terima kasih. Jika kita melihat dari segala perkembangan Islam di Nusantara ini, Iya. memang dari awal dari daerah Semenanjung Arab, terus para ulama-ulama penyebar Islam itu ke Aceh, dulu, karena memang waktu itu Kesultanan Aceh itu mendukung, mensupport, termasuk para penyebar Islam atau Wali Songo itu ke Aceh dulu, baru kemudian menyebar ke Pulau Jawa, kemudian ada juga yang sebagian ke Palembang. Oh, ke Palembang ya. Mengenai interaksi Islam dengan
Palembang itu sendiri sebenarnya sudah dimulai dari zaman Sultan Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz itu sekitar abad waktu itu interaksi dengan Raja Sriwijaya. Mereka interaksi selain hubungan dagang, mereka juga Raja Kerajaan Sriwijaya juga meminta ada guru agama untuk datang ke Palembang gitu. Jadi sebenarnya kalau Islam sendiri datang ke Palembang itu bukannya baru gitu, tapi perkembangannya mungkin sekitar dari abad 16 itu mulai berkembang karena memang sudah ada banyak penyebar-penyebar agama Islam, termasuk yang tadi saya bilang bahwa penyebar agama Islam ini sebagian besar berdasarkan hasil riset itu adalah kelompok sufi atau kelompok-kelompok kaum tarekat gitu. Baik. Jadi dia menyebarkan Islam dengan cara yang lembut gitu, damai. Yang nilai kekeluargaannya tinggi sekali ya. Lebih cepat diserap oleh orang Nusantara pada masa itu gitu. Baik. Baik, ada yang bertanya lewat channel YouTube ini, kedua narasumber kita Pak Quraisy. Ini pertanyaannya hampir sama Mbak atau Fadel Ella ya. Kenapa sih Pak kok peserta ziarah kubur ini laki-laki gitu, nggak ada Ziarah ini ya, karena kita ketahui perempuan tuh banyak mohon maaf ya ada halangan-halangan ya, sehingga keberziarah ini tidak prioritas, artinya tidak diperkenankan untuk perempuan. Jadi kita mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan Islam, artinya apa yang sudah digariskan oleh kita punya salaf, artinya kakek kita ketika kita punya keturunan yang sebelum-sebelumnya sudah menggarisbawahi bahwa yang namanya ziarah itu hanya diikuti oleh laki-laki karena sesuai dengan syariat begitu ya. Walaupun nanti ada tidak menutup kemungkinan perempuan berziarah, kita persilakan di hari-hari atau di waktu yang lain gitu kan. Untuk event ini memang dari dulu kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dengan catatan-catatan yang demikian, artinya pengikut peserta ziarah hanya diikuti oleh pihak laki-laki. Baik, Mungkin Pak Syukri bisa menambahkan, Pak Syukri? Ya, saya sedikit menambahkan kenapa memang tidak mengizinkan untuk ziarah kubro itu untuk peserta dari perempuan. Karena justru kita ingin menjaga perempuan itu agar mereka tetap dalam posisi terhormat gitu. Betul. Karena yang hadir itu sangat banyak laki-laki berdesakan gitu. Jadi bersenggolan satu sama lain. Islam itu sendiri kan sangat menjaga perempuan agar tidak tercampur gitu, dan posisi mereka tetap terhormat. Dan untuk panitia sendiri sebenarnya mungkin hari Selasa ya atau Selasa itu kadang-kadang ada kelompok ibu-ibu atau perempuan yang dari luar justru itu mereka mau berziarah sendiri gitu. Dan dia ada waktu khusus untuk perempuan dan mereka benar-benar nyaman gitu, tidak terganggu oleh ada kaum laki-laki. Ya betul. Itu ya untuk Ibu Anggi juga Fadel Ella yang sudah bertanya lewat channel YouTube kita. Terima kasih. Yang lain silakan di line telepon atau line WA kita di 0821 797 9090. Nah ini ada dukungan juga nih kayaknya tanggapan dari Koshimi Oshim. Kaum hawa cukup berdoa saja di rumah. Itu aja, lebih utama agar lebih terjaga. Pas banget kayaknya Pak Sukri tadi menambahkan ya. Baik, kita lanjut ke WA. Ada yang masuk dari Pak Syukro di Pelajuh. Ini pertanyaannya, apakah kegiatan ziarah kubro itu harus daftar dulu nih Pak Quraisy? Mau daftar dulu atau seperti apa sih mau ikut ziarah nih kaum laki-laki terutama? Ya alhamdulillah, terima kasih terminatnya ya. Tidak ada aturan untuk mendaftar, artinya silakan datang di mulai hari pertama tanggal 1 Maret itu ziarah pertama di makam Al Habib Ahmad bin Syekh Kulon Duku, kemudian hari kedua dan hari ketiga. Artinya nggak ada pendaftaran, nggak ada ini, silakan datang siapapun dan dari manapun. Dari manapun. Gitu. Oke. Semuanya ditampung ya. Semua ditampung insya Allah. Sebanyak-banyaknya Pak Quraisy ya. Sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih Pak Sukro. Ada lagi Pak Wawan di Banyu Asin. Titik kumpulnya di mana sih Pak? Nah ini nanya ziarah kubronya. Iya. Kalau hari poskonya pertama, yang mungkin ya. Posko ya. Kalau hari pertama di Jumat pagi itu dimulai sholat subuh bersama di Masjid Darul Mutakin di Pasar Kuto. Kemudian setelah jam 6-an kita mulai melakukan arak-arakan dari
Masjidil Muttaqin ini menuju ke pemakaman. Ada 2 pemakaman yang kita tuju. Satu pemakaman yang namanya makam Datuk Agil ya, Iya. bin Yahya. Kita sebentar melakukan Fatihah di depan makamnya. Kemudian kita langsung menuju ke tempat intinya di pemakaman Duku, artinya pemakaman tinggalan dari Al Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Iya. Gitu. Baik. Ini ada lagi Pak Yusuf di 8 Ilir, sampai saat ini negara mana saja yang akan bergabung? Apakah sudah datang atau sudah positif untuk datang ke Palembang? Seperti saya bilang tadi, Iya. negara yang sudah datang, yang sudah ngikuti dari Yaman, Yaman. ada beberapa orang kemarin sudah ada juga di Palembang ya. Iya. Dari Malaysia, biasanya Malaysia. paling banyak memang dari Malaysia sekitar hampir 300 orang 300 ya. orang. Oke. 400. Kita mungkin insya Allah tahun ini, alhamdulillah sudah aman, tidak ada COVID lagi. Insya Allah Iya. mungkin lebih lagi ya. Lebih lagi Insya dari Allah, gitu. itu. Baik. Terima kasih pendengar, silakan yang mau bertanya langsung kalian telepon di 36997 atau yang mau channel YouTube kita di Pro 1 Palembang. Baik, ke Pak Syukri lagi nih Pak Syukri. Tadi sempat bercerita dengan Pak Kures. Ini daerah Palembang ini banyak benar wisata religi yang bisa diangkat seperti Quran Al-Akbar, kemudian juga ini Kawah Tengkurap dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini mungkin anak-anak milenial, kaum milenial yang era digital seperti sekarang. Ini bagaimana nih dari pihak akademi sendiri, misalkan dari Urian dan Fatah, bagaimana nih edukasi ke pihak kaum muda berkaitan dengan nilai-nilai Islami seperti ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kaum milenial, Iya, kaum muda ya. kaum muda, ada milenial, ada Gen Z gitu. Iya. Kalau milenial itu yang lahiran tahun 20-an gitu. Itu masih ada gak jauh dari biasanya mereka itu gak jauh dari HP ya. Iya, dari gadget Jadi, gitu. jadi apa ya, interaksi kita itu lebih kepada media sosial. Media sosial. Daripada kita lebih banyak atau ya ada juga sih ikut-ikut majelis taklim gitu untuk, tapi tidak terlalu banyak. Nah, justru kalau kami melihat justru di media sosial itu mereka lebih interaktif di situ gitu. Iya, mungkin itu sebagai ajangnya untuk edukasi ya. Ya, edukasinya bisa di sana gitu. Cuma kami sadari memang kami belum intensif bermain. Tapi dari rekan-rekan yang dakwah yang berkaitan itu sudah mulai aktif di media sosial seperti di TikTok, di Facebook dan lain-lain gitu. Iya. Baik. Jadi memang lewat yang online ya, digital yang lebih terkena kalau untuk kaum lebih muda. kena kalau untuk kalangan itu. Karena mereka nggak lepas dari HP. Iya, gitu. baik. Oke. Nah, kalau bicara soal kaum milenial, Pak Syukri juga Pak Kures, banyak gak nih kalau dilihat dari daftar peserta misalkan yang ikut untuk kaum muda nih? Seperti apa nih Pak Kures? Antusias anak-anak muda untuk ziarah kubro ini? Alhamdulillah. Sudah terlihatkah sampai saat ini Pak Kures? Dari pantauan kita selama ini memang hampir mayoritas itu memang kaum muda. Kaum muda ya? Karena ini peserta ziarah ini bukan mantap ya, bukan di suatu posisi. Butuh fisik yang Iya, kuat butuh ya. fisik yang kuat kan, kita jalan terus, artinya melakukan ziarah ini melakukan rutinitas. Bayangkan dari Pasar Kutlo itu jalan nanti ke Kawah Tengkurap ya. Tengkurap. Itu berapa kilo yang harus jalan ya. Iya, iya. Artinya memang perlu fisik, dan memang kita lihat pesertanya usianya rata-rata kaum muda ya. Kaum muda ya. Orang-orang tua kita panitia memang sudah mempersiapkan. Iya. Ada becak hiasan untuk orang-orang tua, memang Baik. banyak sekali gitu. Kalau tim medisnya ada nggak Pak Kores disiapkan? Siap. Karena kita tidak tahu ya keadaan seperti itu kan, mungkin banyak orang gitu. Mungkin tenaga medis kesehatan juga tetap disiapkan ya Pak Kures ya. Ya. Iya. Itu bantuan dari Pemda juga, kemudian dari panitia semua mempersiapkan. Baik dari untuk tim medisnya, kemudian juga ada persiapan, ada artinya kebutuhan-kebutuhan lain seperti di jalan kalau ada misalnya kebelet, mohon maaf ya, ini sudah disiapkan. Sudah disiapkan, ada mobil khusus mobil ya. khusus maupun ada tempat-tempatnya gitu. Baik. Gitu. Nah tadi Pak Kures menyebutkan ada tamu dari Malaysia sekitar 300 orang. Mereka ditampung di mana Pak Kures kalau kita boleh tahu? Alhamdulillah semua warga yang dilintasi daerah-daerah itu
mereka semua mempersiapkan rumah masing-masing. Mau masing-masing. Artinya semua open untuk peserta Menerima ziarah tamu. ini menerima tamu ya. Iya, Jadi semua rumah-rumah dan juga kita mempunyai beberapa gedung-gedung ini yang kita sudah siapkan juga. Disiapkan. Artinya semua musola ya, langgar-langgar, musola-musola ini sudah menampung ya. Biasanya menampung itu ada yang tinggalnya di musola, ada tinggalnya di gedung yang kita siapkan. Ada beberapa gedung, ya segedung namanya Gedung Inat, Gedung Ba'alawi ya, Gedung Imarah Zanbal. Iya. Artinya yang dimiliki oleh keturunan ini dan banyak juga mereka yang tinggalnya di hotel-hotel ya. Oh. Alhamdulillah kedapatan rezeki Zakubro semua ya. Iya. Hotel-hotel yang dekat. Alhamdulillah, bisa Alhamdulillah. meningkatkan ekonomi mereka juga ya Pak Kures ya. Allah, saya yakin. Baik, kita lanjut, ada Bapak Muhammad Idris. Oke, menurut Pak Muhammad Idris, media sosial itu bisa jadikan sarana untuk mengenalkan ziarah kubro bagi kaum milenial. Nah, ini tadi baru dijawab oleh Pak Sukri ya. Bisa ditangkapi lagi nih Pak Sukri, ada penanya nih dari Muhammad Idris. Ya, silakan. Ya. Iya. Ya Oke, sebenarnya dari Pak Muhammad Idris itu sudah mendukung dari pendapat saya karena memang ya faktanya memang ya begitu ya. Termasuk kalau pas saat saya ngajar gitu biasanya anak-anak juga lah interaksinya lewat Lewat gadget. ya, lewat gadget gitu. Terus saya sedikit menambahkan apa yang tadi dari masalah apa wisata religi Iya, itu. wisata religi. Kalau kami perhatikan itu kalau kita sih sudah cukup Banyak welcome ya, ya untuk welcome. menerima tamu gitu. Jadi ini salah satu cara orang Palembang untuk menunjukkan keramatamahan Iya. Palembang dan keramatamahan Indonesia tentu saja gitu. Jadi bukan kegiatan yang biasa. Kami harapkan agar ini bisa menjadi pendapatan untuk negara juga. Iya. Kegiatan wisata ini bukan hanya pada timing tertentu gitu, tapi bisa berkelanjutan. Iya, Jadi setiap bisa tahun. menghidupkan ekonomi masyarakat juga. Cuman ya kalau habis begini saja kan belum ada riset untuk mengukur berapa perputaran ekonomi pada saat Iya, iya. menjelang ziarah kubro. Ziarah kubro. Cuman saya yakin itu dari mulai orang makan jajan, terus tempat tinggal, hotel, terus ongkos Itu mereka, itu iya, transportasi, itu betul. perputaran uangnya luar Para biasa. penjual di pinggir mungkin Iya. kan UMKM juga bisa ikut andil di ziarah kubro ini ya. Oke. Harusnya berkelanjutan gitu. Baik. Mungkin ini harus bisa dikatakan kolaborasi juga dengan pihak pemerintah juga nih Pak Iya. Idris ya. Baik. Baik Pak Sukri, kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi juga Pak Kures, kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di Dialog Palembang pagi ini. Silakan pendengar, nanti kita akan buka kembali line telepon dan juga line WA kita, dan termasuk juga channel YouTube di Pro 1 Palembang. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-54 tahun 2024. Jenis lomba, tilawah, tausiah, tahfiz, dan tartil Quran sensorik netra. Pelaksanaan lomba tanggal 3 sampai dengan 5 Ramadan 1445 Hijriah. Syarat pendaftaran: peserta berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 20 Maret 2024 dibuktikan dengan identitas diri. Khusus lomba tartil Quran sensorik netra, batas maksimal usia 35 tahun. Terhitung tanggal 20 Maret 2024. Persyaratan selengkapnya bisa diakses melalui ppid.rri.co.id atau di rri.co.id. Pendaftaran melalui Google Form di bit.ly/daftar PTQRRI 2024. Ditunggu paling lambat tanggal 9 Maret 2024. Info lebih lanjut hubungi 0858 6484 8048 atau di 0812 7343 4377. Jadilah utusan Sumatera Selatan pada PTQ tingkat nasional di Yogyakarta. Dan mari semarakan syiar bulan suci Ramadan bersama RRI melalui Pekan Tilawatil Quran. Masih bersama Anda,
Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, Dialog Palembang pagi ini masih akan kita lanjutkan obrolan kita, dialog kita pagi ini dengan topik ziarah kubro tradisi masyarakat Palembang menyambut Ramadan. Silakan pendengar, kita buka line telepon kembali di 369977 atau juga live chat kita di RRI Digital, channel YouTube Pro 1 Palembang. Kita ke Pak Syukri dulu nih, nanti baru ke Pak Kurais. Pak Syukri, kalau bicara soal pelestarian termasuk ziarah kubro, karena kan ini harus dilestarikan terus ya, karena tidak mungkin yang namanya anak cucu nanti harus juga tetap terlaksana ziarah kubro, jangan sampai mentoknya sampai di zaman-zaman bapak-bapak sekarang gitu. Nah, bagaimana nih untuk memberikan nilai-nilai seperti akan tetap dilestarikan sampai anak cucu sampai kapanpun. Nah, bagaimana nih Pak Syukri? Ya, Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat ziarah kubro itu sendiri, dia merupakan proses. iya. Seperti yang sudah diceritakan sama Pak Gures tadi. Jadi dia bukan sesuatu tradisi yang baru langsung besar gitu. Iya. Tapi dia sesuatu tradisi yang memang hidup dan dihidupkan. Dan melekat sepertinya. Melekat. Terus namanya saja itu berubah. Tadinya dulu mungkin namanya ziarah penutupan atau penutup. Iya. Terus pada tahun 2000, sekitar tahun 2003 berubah jadi namanya menjadi ziarah kubro. Karena memang sudah melibatkan banyak orang ziarahnya gitu. Agar dia tetap hidup, karena memang kita berusaha untuk meneladani orang-orang yang sudah mendahului kita, meladani dan menjaga nilai-nilai kebaikan yang mereka, apalagi ini nilai-nilai yang kebaikan berkaitan dengan agama. Iya. Ini kan dengan ziarah juga kita harus bisa menyadari atau introspeksi bahwa ada kehidupan lagi sesudah mati. Itu juga di dalam semua agama yang ada di Indonesia itu ada ajaran atau koneksivitas mengenai kehidupan sesudah mati, kecuali memang orang yang tidak mengakui agama ya, tentu saja tidak ada tempat di Republik Indonesia ini gitu. Mengenai untuk penjagaan, sebenarnya tradisi tersebut itu bisa dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah, itu berkesinambungan agar mengingat ini kegiatan ini saling ada keuntungan satu sama lain. Saling gitu. berkaitan Iya, ya, saling Pak Syukri. berkaitan karena memang jujur saja Indonesia ini kan untuk sekarang ini pemerintah kita ini mengandalkan pendapatan negara itu dari sawit dan wisata gitu. Iya. Untuk sekarang. Jadi pemerintah lokal juga atau pemerintah provinsi dan daerah juga ini bisa mensupport kaitannya dengan penjagaan budaya sekaligus sebagai wisata gitu. Bukan kegiatan yang insidental. Iya. Karena selama ini ya proyek kalau dalam pengamatan kami sepertinya memang kegiatan ini seperti di insidental saja gitu. Mungkin terkait dengan anggaran dan lain-lain. Tapi kalau dengan melibatkan kerjasama dengan masyarakat, saya yakin itu bisa menjadi sebuah institusi yang sangat baik bagi perkembangan masyarakat kita ke depan gitu. Mungkin ini akan jadi PR juga ke depan ya, Iya. Pak Syukri ya, harus saling berkaitan dan bersinergi gitu. Iya, bukan insidental gitu. Iya, bukan hanya bersifat formalitas saja ya, Pak Syukri. Baik, ke Pak Syakap lagi nih, Pak Kurais. Kita bicara soal agenda kegiatan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Bisa diceritakan dulu nih seperti apa kegiatan dari tanggal 1 sampai puncaknya nanti nih. Silakan Pak. Ya, rutinitas seperti tahun-tahun kemarin itu dimulai tanggal 1 itu kita melakukan pertama kumpul dan sholat di masjid bersama subuh di Masjid Darul Mutakin, kemudian baca pujian-pujian kepada Rasulullah, melakukan arakan berjalan ke makam ya, seperti makam Datuk Agil, dan kita berdoa di situ dan memberikan Fatihah ya. Kemudian di hari pertama, kemudian ke puncak di hari pertama itu di pekuburan Duku di makam Habib Ahmad Syekh. Di situ juga kita membacakan bacaan-bacaan Yasin tahlil untuk para arwah. Baik. Dan kita juga berharap dengan mendatangi mereka yang terkenal sebagai wali, artinya wali ini orang yang dekat ya. Kita sendiri bukan orang yang merasa orang dekat, kita artinya ini ada koneksi ya.
antara kita untuk mencapai kepada tujuan ya. Ada koneksi, ada wasilah istilahnya, penghubung. Iya. Jadi kita menghubungi mereka, bukan kita menyembah kuburan atau apa. Artinya ini sebagai perantara. Dengan koneksi orang-orang yang dekat, artinya kita lebih cepat untuk nyampe tujuan kita gitu. Nah, itulah ya. Untuk pertama. Puncaknya baru tanggal 3 nanti ya. Kedua itu dilakukan di seberang Ulu, jadi ada Ulu. keseimbangan seberang Ulu. Juga melakukan ziarah dimulai dari titik kumpulnya di rumahnya Al Habib Ahmad bin Hasan di 12 Ulu Karangpanjang. Kemudian juga arahkan jalan ke pekuburan Naga Swida. Iya. Kemudian terakhir kita di kumpulnya di pemakaman Babu Salam dan melakukan khol, artinya di komplek Asgab. Kolnya Al-Habib Abdurrahman bin Alwi bin Asgab. Nah, hari ketiga itu puncak acara, dimulai acaranya di Sungai Bayas, kumpul di rumah seorang wali besar juga, di rumahnya, di kampungnya pendiri keturunan bin Sahab itu Habib Misyak, kemudian wali besar Al-Habib Abdullah bin Idrus itu dimulai. Iya. Ya seperti bacaan rutinitas kita, tahlil, kemudian baca yasin tahlil, kemudian baru melakukan perjalanan ziarah. Pertama ke pemakaman Pangeran Syarif Ali bin Syobakar, salah seorang menantu Sultan Husin Diaudin, yang bendaharawan dari Kesultanan Palembang. Kemudian kita melakukan ke Kawatu Kubra, ke pekuburan Sultan Mahmud Badar I dan keturunannya. Nah, ini kaitannya dengan keturunan Arab ini, memang semua sultan-sultan Palembang ini ada kaitan. Sultan dari putaran pertama Sultan Abdurrahman, kemudian terus ke anaknya Sultan Muhammad Mansur, terus ke bawah ke cucunya Sultan Mahmud Badar II. Terus lagi ke keturunan berikutnya ini adanya perkawinan dengan keturunan Arab yang datang dari Hadramaut ya, dalam rangka penyebaran Islam. Nah, ini ada hubungan keterkaitan keluarga ya. Sedikit saya jelaskan bahwa memang keturunan Arab yang disebutkan ada dua, keturunan Alwin dan non Alwin. Nah, yang Alawin ini keturunan dari Rasulullah ini, mereka memang dakwah datang ke Indonesia, ke Palembang khususnya, itu tidak membawa istri atau perempuan ya, mereka kawin sama orang tempatan gitu. Iya, baik. Ditahan dulu ya Pak Kures, kita ke line telepon. Iya, kita terima dulu. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Mbak Nadiar. Iya, ini Ibu Evi ya, Eva. Ibu Eva di Pipareja. Di Pipareja, silakan. Iya. Ibu, ada bapak-bapak narasumber kita nih. Iya, assalamualaikum bapak-bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya orang Palembang, tapi yang namanya melihat secara dekat peserta ziarah kubro itu belum pernah. Iya, karena ya mungkin rame. Fasilitas mau ke sana mau lihat juga kayaknya agak sulit. Jadi cuma nonton di YouTube, di TV swasta yang meliput acara tersebut. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, lokasi ziarah kubro itu ada berapa makam? Terus makam siapa saja? Cuma itu aja Bapak-bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi baru dijelasin ya sekilas ya Pak Kures ya. Terima kasih Bu Eva di Pipareja ya. Baik, mungkin Pak Kures bisa menanggapi pertanyaan Ibu di Pipareja, Ibu Eva. Silakan Pak Kures. Tadi diminta titik tempatnya. Ya seperti saya jelaskan tadi, hari pertama titiknya di makamnya Al Habib Agil, Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya, seorang wali majzub besar yang terkenal keramatannya. Kemudian kedua ke makam Al Habib Ahmad bin Syekh, yang dia sendiri seorang yang punya keberkatan. Dia punya wilayah tanahnya dari Sungai Bayas sampai ke Kenten, dan seorang penyumbang besar Masjid Agung Sultan Mahmud Badar I ya.
karena dia menyumbang bantuan untuk pelebaran itu lebih dari luas yang ada di Masjid Agung itu ya. Kemudian dia juga membantu ini, artinya orang yang punya kualitas dan kapasitas yang mumpuni makam beliau kita ziarah ini dalam rangka ini, seperti tadi yang saya singgung bahwa kita ke sana sebagai wasilah ya, orang yang dekat ya, koneksi kita supaya apa yang kita hajati terkabul cepatnya disampai ya. Kemudian kita hari-hari berikutnya ke Pangeran Syarif Ali bin Syobaka, kemudian ke Gubak Sultan sendiri selaku bapak dari kakek kita dari sebelah ibu. Ya, saya bicarakan tadi bahwa kita orang Arab tidak punya berbawa istri, makanya kita sering panggil orang keturunan Palembang apa itu sebagai ahwal, artinya itu saudara dari ibu. Baik. Jadi ini Bu Eva tadi menanyakan lokasi yang menjadi puncak ziarah nanti di mana itu, Pak? Di Kambang Koci. Kambang Koci. Yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Minggu terakhir itu. Iya, itu puncaknya ya, yang titik lokasi yang paling tertinggi ibaratnya paling puncak. Di tengah pelabuhan. Di tengah Peti Kemas pelabuhan ya. Kondisi sampai saat ini masih tetap baik Pak Kures? Alhamdulillah. Masih terpelihara dengan baik? Terpelihara, alhamdulillah. Baik, kita ke Pak Syukri dulu. Pak Syukri, ada pertanyaan dari Fadel. Sejauh ini pemerintah kita baik kota maupun provinsi gimana tanggapannya? Kemudian supportnya dengan kegiatan ziarah kubro. Karena kan para pendatang ini bisa meningkatkan PAD yang baru kita senggol tadi itu Pak Syukri. Mungkin bisa menanggapi dulu nih Pak Syukri. Pertanyaan Fadel di live chat YouTube kita. Ya. Terima kasih. Sebenarnya respon dari pemerintah kota maupun provinsi dan instansi baik dari TNI, Polri itu semua sangat mensupport. Tapi memang dari awal kegiatan itu belum ya, belum dari sekitar tahun 2003 baru mulai itu, pengetahuan kami itu datanya dari tahun 2012 itu sudah mulai. 2012. Ya, itu sangat membantu sekali gitu, terutama dari Pemkot misalnya untuk menyediakan fasilitas transportasi, seperti air untuk wudhu, terus membersihkan jalan, taman, sampah-sampah itu semua di tempat-tempat lokasi ziarah itu dibersihkan. Ini nyangkut nama baik Palembang. Iya, betul. Jadi kalau memang Palembang sudah dapat berapa kali adipura masih kelihatan sampah sama orang lain kan kita malu gitu sih. Apalagi nanti ziarah kubro berdatangnya dari luar kota, dari luar negara. Jadi mereka sangat antusias dan kita memang bekerja sama dengan baik. Cuma seperti yang saya katakan tadi, alangkah sayangnya kalau memang kegiatan seperti ini tuh hanya insidentil gitu. Harusnya bisa menjadi kegiatan yang berkelanjutan, yang saling menguntungkan, bisa untung dari sisi budaya, ekonomi, terus politik dan lain-lain gitu. Untuk bagi masyarakat kita. Iya, tadi Pak Kures menyinggung masalah keterkaitan orang Palembang dengan Yaman, kemudian Malaysia. Itu memang sudah dari dulu ada keterkaitan atau memang keluarga itu Pak? Iya, bisa. Saya gambarkan saya diri saya sendiri ya. Saya punya kakek dari Yaman, itu datang tahun 1600. Kemudian terjadi perkawinan karena saya bilang tadi orang Arab tidak pernah bawa istri, maka istrinya orang tempatan. Dari Sultan sendiri mengambil menantu, saya punya kakek yang pertama Muhammad Zahir datang ke Palembang kawin, kemudian keturunan berikutnya dipanggillah sebagai pangeran-pangeran beliau ya. Jadi terjadi perkawinan inilah sehingga mengumpulkan adanya hubungan famili. Iya. Jadi sampai sekarang sampai ya sekarang Pak Kures, terjadi alhamdulillah terbina terus. Ya Pak Syukri, kalau menanggapi keterkaitan keluarga ini ada silsilah gitu. Nah ini apakah salah satu modal juga nih buat kota Palembang, karena seperti itu bisa ke mancanegara bahkan sampai ke Yaman dan lain sebagainya. Keterkaitan dari keluarga ini seperti apa nih Pak Syukri? Ya. Iya, ini memang termasuk dalam kajian riset saya. Gitu. Jadi ada istilahnya itu di dalam di makam itu ada tulisan nama, nama terus binnya atau terus wafatnya di mana gitu. Iya. Nah catatan wafat inilah yang menjadi catatan dalam keterkaitan dalam catatan silsilah gitu. Betul. Yang menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Oh kakek saya itu wafatnya di Palembang gitu. Walaupun keturunannya ada di Yaman sana atau ada di Qatar atau di Malaysia gitu. Tapi dia tahu berdasarkan catatan silsilah bahwa kakeknya
wafatnya di Palembang, Di dan Palembang. di Kambang Koci. Iya. Nah mereka itu, oh saya ingin ziarah kepada kakek saya gitu setelah mereka dapat informasi. Jadi selain memang ini kegiatan yang memang sangat semarak, itu juga ada ikatan genealogisnya. Iya, gen. Jadi Keluarga ya. Iya, catat dari sisilah. Jadi seperti misalnya Pak Gures gitu, kerabatnya ini sangat banyak di Malaysia gitu. Termasuk kerabat saya juga gitu. jadi kita cuma dibedakan negara saja, tapi sebenarnya dalam catatan silsilah itu sendiri yang direkod di dalam tempat yang kita ziarahi itu bisa mengkoneksi. Tapi tradisi ini sebenarnya bukan milik dari komunitas Lewiyen saja, tapi ini sekarang tradisi ziarah kubur itu sudah milik umat Islam di Indonesia, bahkan internasional. Baik. Ya, terima kasih Pak Syukri. Kita ke Pak Kures lagi. Pak Syukri ada yang nanya nih lewat WA. Konsumsinya gimana sih Pak? Karena kan itu banyak ribuan. Apakah panitia menyiapkan minuman atau snack? Karena kan nggak mungkin itu perjalanan cukup jauh gitu. Ya seperti apa nih dari panitianya? Alhamdulillah nih. Ini sepertinya mungkin ada kolaborasi, adanya saling kerjasama ya. Oh. Artinya kegiatan ini terlaksana ya memang menyangkut masalah dana ya. Alhamdulillah kita dapat bantuan sumbangan yang tidak kita perkirakan dari mana-mana. Alhamdulillah rezekinya ngalir ya. Ngalir semua dan ini alhamdulillah selama ini kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam acara event ini ya. Seperti kebutuhan makanan, minuman ya. Artinya kita di event ini juga banyak orang-orang bernazar ya. Seperti kita perlu kambing, perlu apa. Nah ada orang-orang pada event ini memberikan nazar untuk akikah apa-apa. Mereka nyumbang langsung untuk nazar mereka gitu ya. Ada yang kita butuh kambing bukan sedikit ya. Banyak dalam aja satu titik ya. Hari ini paling ada hampir ratusan kambing yang kita sembelih. Nah itu semua sebagian dari sumbangan. Jadi masyarakat untuk memasaknya bareng-bareng gitu ya Pak Gores ya? Iya ada panitianya. Jadi panitia besar ini ada orang-orang yang khusus di bidang konsumsi, ada di bidang ini, artinya sementara bahan-bahannya itu sebagian besar sumbangan dari masyarakat gitu. Artinya kita kerjasama masyarakat sendiri merasa memiliki ya. Seperti saya bilang tadi bukan kegiatan punya orang Arab saja karena orang Arab ini mereka berbagi ya Pak berbagi Gores. artinya ada yang menyiapkan depan rumahnya tuh ada air minum itu kalau dilihat dari rute perjalanan itu nanti depan rumah ada air minum, ada baik dia minum segar maupun yang manis-manis itu banyak sekali pasti ditemui di sepanjang jalan. Jadi jangan khawatir ya Pak ya khawatir, kalau yang mau ikut ziarah kubro, ini semuanya ada sudah dipikirkan dan memang antusias warga sangat peduli dengan ziarah kubro ini. Baik ke Pak Syukri lagi Pak Syukri. Pak Syukri tadi kan Pak Kuras menyebutkan ada titik-titik lokasi yang dikunjungi ya, makam-makam yang sudah beratus tahun usianya. Nah kalau kita bicara soal di luar Temanis sedikit ini Pak, untuk menjaga nilai-nilai dari katakanlah makam itu tetap indah, tetap terjaga kebersihannya dan lain-lain. Nah ini bagaimana Pak Syukri untuk menjaga hal-hal ini, untuk edukasi kepada masyarakat, rasa memiliki seperti apa? Iya sebenarnya kalau di permakaman itu sendiri, terutama misalnya di Kambang Koci atau di Gubah Ahmad bin Se atau Gubah Telaga Suida Ahmad bin Hasan itu ada perawatan rutin karena ada memang perawatan rutin. Ada perawatan rutin, ada juga yang jaga makamnya yang memang kami ketahui dari pihak keluarga juga gitu. Dan juga yang lebih penting lagi, penjaga makam ini kami ingatkan agar setiap orang yang berziarah itu jangan ada indikasi orang meminta kepada kuburan gitu. Nah itu jadi sangat dihindari ya Pak Syukri. Silahkan berziarah tapi jangan meminta kepada kuburan. Tapi kita memang sebagai wasilah dan memang kita mengunjungi orang-orang yang soleh atau orang-orang yang memang berilmu dan alim atau kelas wali itu bukan saat dia hidup saja tapi pada saat dia meninggal itu bisa kita berinteraksi jika dalam kajian-kajian Islam tasawuf gitu. Dari masalah penjagaan atau perawatan itu bisa dilakukan oleh pihak keluarganya masing-masing. Tapi untuk di Kawah Tengkurap itu memang ada di kerabat kesultanan yang memang merawatnya gitu.
Jadi tetap terjaga ya, tetap Pak Syukri dijaga. ya, nilai-nilai etikanya juga. Kemudian Pak Syukri, kalau kita lanjut lagi untuk rasa empati kita, masyarakat Palembang ini sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat nilai kekeluargaannya sampai sekarang tetap terjaga dengan baik. Apakah ini memang sudah menjadi salah satu ciri khas orang Palembang sendiri nih, ya, terutama untuk acara-acara bersifat keagamaan ini, Pak Syukri? Ya. Iya memang penerapan atau penerimaan tradisi Islam di Palembang ini bukan sesuatu yang baru ya. Iya. Jadi Palembang sendiri dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini juga sangat ada beberapa catatan sangat menarik gitu, interaksi antara Palembang, Sumatera. Pada selanjutnya Iya. iya, Islam itu sendiri sangat mengakomodir ya. Sebenarnya mungkin ada beberapa rekan kita yang memang menganggap ziarah kubur itu meminta pada kuburan, tapi sebenarnya dalam tradisi Islam yang hidup di Indonesia itu juga mereka sudah paham seperti saya bilang Iya. tadi. Sebelum datangnya Islam sudah ada tradisi ziarah di sini. Cuma pada saat Islam itu datang itu disempurnakan gitu. Iya. Jadi sesuai dengan akidah Islam dan kita tidak ada meminta kepada kuburan gitu dan lain-lain gitu. Iya, pemahaman seperti ini harus ditekankan ya, Pak Iya, Syukri ya. iya. Ada kadang yang ziarah itu bawa keris gitu waktu itu. Ya, jadi banyak hampir sampai sekarung. Akhirnya kan diingatkan sama Kuncen ini jangan kita di Palembang tidak ada tradisi yang seperti itu gitu. Oh iya, tapi Jadi- dengan pendekatan yang Iya, kekeluargaan tentang gitu, kekeluargaan Pak kita bukan Syukri. kita marah tapi kita ingatkan gitu. Dan memang pesan itu kita sampaikan kepada kuncen-kuncen atau penjaga makam. Penjaganya ya. Iya, kalau ada yang aneh-aneh gitu, Iya. kita ini Palembang gitu. Iya, Nah, iya. mengenai makanan suguhan makanan tadi saya sedikit menambahkan. Jadi alhamdulillah syukur memang untuk kegiatan seperti ini karena memang niatnya baik ya. Iya, banyak Jadi, sekali. Ada saja dan Masyarakat memang Allah ya. itu menggerakkan pada orang itu untuk memberikan sesuatu karena memang kegiatan yang baik gitu. Jadi Iya. kita kalau dipikir secara rasional itu bagaimana bisa memberikan makan orang Beribu-ribu ribuan orang dan gitu. 3 hari itu. 3 hari ya. 3 hari itu. Berturut-turut ya, Pak Iya. Syukri ya. Nah, tapi panitia itu membagi tugas tiap ada tanggung jawab untuk melayani memberikan konsumsi tiap ada 8 titik atau 8 kegiatan lah kurang lebih ya. Iya. Seperti tadi lah ada 8 tempat pemakaman juga gitu. Di hari pertama itu sudah diajak makan di hari Jumat itu. Makan berat, Makan nasi. makan nasi. Iya, Kebuli. iya makan, Oh, makan nasi bener. nasi buli ya. Jadi nggak ada istilah kelaparan gitu, nggak ada Nasi, bayar gitu. iya, Nggak ada bayar, kita memang Disiapkan iya, ya. kita melayani tamu. Baik. Karena melayani tamu itu bagian dari ajaran Islam yang Iya. baik gitu. Jadi urusan makan insya Allah aman gitu. Nanti hari Jumat sudah dikasih makan, terus Hari hanya hari puncaknya. hari Jumat itu belum hari puncak Oh, gitu. belum ya? Belum. Terus Hari sorenya Sabtu. juga di Santen Ariyat juga dikasih makan malam gitu kan. Terus pagi hari Sabtunya juga dikasih makan nasi malah pagi-pagi itu sudah dimakan nasi. Iya, jadi luar biasa ya untuk konsumsinya, jangan khawatir ya. Jangan khawatir, pokoknya datang. Beribu-ribuan orang masih tetap bisa menikmati ya. Kami malu kalau misalnya ada yang pulang kelaparan gitu. Tapi tidak pernah terjadi, mudah-mudahan ya Pak Kures ya, juga Pak Syukri. Alhamdulillah selamanya. Baik, kita sudah di penghujung ini, mungkin Pak Kures dulu nih, ada harapan seperti apa nih di acara ziarah kubro nih, mungkin sebagai penutup kita dialog Palembang pagi ini. Silahkan Pak Kures. Tujuan ziarah adalah untuk mengingat. Artinya kita berziarah kepada orang yang sudah lebih dahulu wafat dalam rangka untuk mengingat diri kita bahwa kita juga bakal kembali. Iya. Ini tujuan pertama, artinya mengingat kita akan kembali, apa yang kita perlu bekali untuk kembali itu. Jadi dengan demikian ya kita mengingat, artinya kita mempersiapkan diri karena justru ziarah ini dilakukan di akhir Sya'ban Iya. menjelang puasa bulan Ramadan, bulan suci untuk mensucikan diri kita, membersihkan terhadap kotoran-kotoran selama setelah lebaran, biasanya kan lebaran semua kan. Nah, mulailah semua, kita iya. introspeksi pada di akhir Sya'ban untuk menyiapkan pada bulan suci Ramadan atau Iya. mengingat persiapan kita untuk kembali. Artinya makanya kita tujuannya berziarah itu. Iya. Saya kira mungkin itu. Ada harapannya dengan kegiatan ziarah kubur nanti Pak? Aman lancar? Insya Allah kita Iya. berharap kepada baik penziarah, panitia sendiri sudah berusaha menyiapkan. Saya tambah sedikit bahwa kita panitia ini ada petugas namanya petugas sapu bersih. Jadi di belakang arakan itu ada orang-orang
pemuda-pemuda yang bawa kantong hitam untuk menyapu bersih apa yang ditinggalkan pada saat perjalanan itu, langsung masukkan dalam tas itu ya. Iya. Jadi gitu. Jadi artinya untuk persiapan untuk harapan kita agar peserta dia juga sama-sama dengan panitia, kita sama-sama ya menjaga, karena event ini besar, pengunjung ini besar, sama-sama masing-masing bisa menertibkan diri gitu. Amin. Nah, Semoga lancar ya Pak Kures. Insya Allah. Sampai amin. dengan hari hanya nanti dan tetap sehat ya Pak. Ya Amin, pasti. insya Allah. Baik Pak Syukri, mungkin ada pesan yang disampaikan dengan dialog kita pagi ini berkait dengan ziarah kubro nih Pak Syukri. Ya, kami tentu berharap kegiatan ini lancar sesuai Amin. dengan niat baik kita masing-masing Iya. dan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Dan yang tentunya sepertinya kita sudah berterima kasih, dukungan dari pemerintah sangat luar biasa. Ya. Dari masyarakat juga di luar dari komunitas kita itu sangat berkesinambungan. Antusias ya. Bahkan dari orang dari Iya. berkelanjutan seperti di Pulau Jawa itu, walau kalau ziarah itu bisa menghidupkan ekonomi gitu. Iya. Kami perhatikan memang ada beberapa, ada kunjungan orang ziarah dari Pulau Jawa ke beberapa bus ya, dari Lampung gitu, ke Kamangkoci tapi yang Iya. sering didatang itu. Nah itu juga sepertinya memang ada dukungan dari masyarakat, dari pemerintah agar memfasilitasi gitu hal-hal tersebut agar bisa kita seperti di Pulau Jawa gitu. Iya. Gitu. Jadi orang bisa ziarah tuh dengan nyaman gitu, terus bisa menghidupkan ekonomi dan lain-lain. Betul. Itu bisa jadi soal fotonya luar biasa gitu, kenangan mereka sampai pulang ke tanah Jawa. Kesan yang nyaman dan juga mengesankan ya pasti ya Pak Syukri. Iya, karena nama baik Palembang juga. Iya, baik. Terima kasih Pak Syukri juga Pak Kures. Ya. Sukses ya Bapak, semoga insyaallah. lancar acaranya. Dan kita juga mengucapkan selamat menjelang ibadah puasa ya. Iya, silakan. Saya tambahin sedikit bahwa dukungan pemerintah terbukti adanya bantuan untuk wisata bahari. Iya. Jadi pihak pemerintah menyiapkan satu kapal itu di Kapan hari Minggu itu? sore. Minggu sore nanti. Minggu sore setelah selesai ziarah ziarah. melakukan wisata bahari. Ini kunjungan kalau tahun-tahun kemarin itu pakai kapal kembang dadar kalau salah, putih kembang dadar. Itu ziarah bahari di perairan dari BKB menuju ke ke Pulau Kemaro. Pulau Kemaro. Nanti dari Pulau Kemaro Balik ke lagi. Keimorogan. Keimorogan. Jadi itu wisata bahari yang artinya ini termasuk event ini yang sudah menjadi agenda yang dilakukan oleh Pemkot ya gitu. Saya tambahkan artinya. Jadi dukungan dari pemerintah ya sekaligus untuk meningkatkan wisata kita nih Pak Kures ya juga Pak Syukri di Kota Palembang. Terima kasih Bapak, sukses selalu, sehat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dialog kita di Palembang pagi ini sudah kami akhiri sampai dengan saat ini bersama dua narasumber kita Pak Ahmad Syukri SIP MSI, dosen sejarah Islam UIN Fatah Palembang, juga Pak M. Kures Hussein Sihab, panitia ziarah kubro yang sudah bersama kita di dialog Palembang pagi ini dengan tema tadi adalah ziarah kubro, tradisi masyarakat Palembang menyambut Ramadan. Terima kasih pendengar, ada Ibu Anggi, juga Fadel, Ibu Koshimi, Pak Syukro, juga Pak Yusuf, Mbak Eva, juga Muhammad Idris yang sudah bergabung di channel YouTube kita Pro 1 Palembang. Kami yang bertugas saat ini, saya Nadir, juga rekan Dina dan rekan Giem di Dialog Palembang pagi ini undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat aktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.